Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita manjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan malam hari ini kita kembali diberikan kesempatan melanjutkan pembahasan kita pada kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, di mana kita terakhir masih berada pada pembahasan tentang bab Ar-Raja. Hadis berikutnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, betul ya? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Innal kafira idza amila hasanatan ud'ima biha tu'matan minad dunya." Sesungguhnya orang kafir itu, jika dia mengamalkan, berbuat kebaikan, Allah akan memberikannya makan dengan perbuatan baik itu, makanan dari dunia. Di sini kita memahami tentang apa? Kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa semua yang berbuat baik berhak mendapatkan balasan atas kebaikannya, ikhlas maupun tidak ikhlas. Ini menjadi satu pembahasan kemarin di dalam kitab Al-Irsyad ila Shahihil I'tiqad. Di antara syirik kecil adalah meniatkan amal soleh untuk dunia saja. Jadi misalnya kita punya amal apa? Sedekah. Sedekah itu dijanjikan misalnya bisa apa? Menjaga harta, menumbuhkan harta. Maka orang bersedekah tidak ada pikiran mendapatkan surga, gak ada pikiran mendapatkan pahala. Dia bersedekah yang ada dalam pikiran apa? Supaya harta saya terjaga. Nah, ini syirik kecil. Dia akan dibalas sesuai dengan niatnya, yaitu mendapatkan manfaat dunia. Sedangkan di akhiratnya kosong. Jadi apa? Seorang beramal meskipun tidak ikhlas, kalau amalnya kebaikan, tetap Allah akan balas. Tapi ketika dia tidak meniatkan akhirat, jadi otomatis apa? Balasannya sesuai dengan niatnya. Bahkan siapa? Orang kafir. Ya, bagaimana orang kafir mengenal keikhlasan? Gak mungkin mereka ikhlas. Ikhlas dalam pengertian syariat ya. Kalau pengertian masyarakat, ikhlas artinya tidak pamrih. Ya, ini bukan ikhlas yang dimaksudkan syariat. Maka orang kafir pun, kalau dia berbuat kebaikan, Allah adil, dibalas kebaikan dengan diberi makan dari makanan dunia. Dan kalau kita kaitkan dengan penjelasan yang lain, maksud dari diberi makanan ini sebagai salah satu bentuk balasan kebaikan di dunia. Seperti kita tahu larangan memakan harta riba, larangan memakan harta anak yatim. Apakah maksudnya larangan makan berarti kalau saya buat beli mobil, buat beli motor, tidak masalah gitu? Tidak. Maksudnya ya sama saja, semua muamalah dengan harta itu tidak boleh.
Maka demikian pula di sini. Maksudnya diberi makanan apa? Yo berbagai macam kenikmatan dunia, hartanya bertambah. Makanya kalau antum baca teliti gitu ya, berita-berita yang ada itu, cermati, bukan meneliti, mencermati. Sekarang menjadi tren di kalangan apa? Orang-orang berduit, konglomerat, mereka orang-orang terkaya, mendirikan apa? Yayasan. Mereka melakukan apa? Gerakan sosial. Karena mereka apa? Filantropi. Mereka merasakan, membuktikan, ternyata dengan berbuat sosial tadi, perusahaannya malah semakin besar, semakin eksis. Kan itu ya? Apa Microsoft dengan Bill Gates-nya dan sahabat Jeff Bezos dengan Amazon-nya dan seterusnya. Mereka punya yayasan-yayasan sosial tadi. Dan ini bukti apa yang disabdakan Nabi SAW 14 abad yang lalu. Dan ini menunjukkan luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kalau orang yang kafir, yang tidak tahu tentang konsep ikhlas, itu dapat balasan atas kebaikannya. Loh apalagi kita seharusnya apa? Seorang mukmin. Insya Allah ini harusnya lebih termotivasi untuk berbuat baik. Kenapa? Lihat. Wa ammal mu'minu fa innallaha ta'ala yaddakhiru lahu hasanatihi fil akhirah. Sedangkan orang mukmin itu Allah menabung, menyimpan kebaikan-kebaikannya di akhirat. Itu berarti orang mukmin enggak dapat balasan dunia. Wa yuqibuhu rizqan fid dunya ala ta'atihi. Dan Allah memberikan rizki untuknya di dunia atas ketaatannya tersebut. Dan inilah bukti Allah mengajari kita untuk banyak berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena seorang mukmin itu bukan hanya akan berbahagia di akhiratnya, tapi sejak di dunia sudah berbahagia. Dengan sedikitnya harta dia bisa bersabar, sehingga sabar membawa kebahagiaan. Dengan banyaknya harta dia bisa bersyukur, maka banyaknya harta juga membawa kebahagiaan. Itu konsep hidup orang beriman. Berbeda dengan orang yang nggak punya keimanan. Sedikit ngeluh, banyak apa? Ugal-ugalan. Mengira harta bisa menjadi apa? Penguasa. Dan itu yang kita lihat pada realita kenyataan manusia seperti itu. Maka subhanallah, inilah Allah itu dinamakan apa? Ar-Rahim. Ar-Rahman. Yang kasih sayangnya sangat luas. Bahkan orang kafir pun apa? Diberikan balasan. Dalam riwayat yang lain diungkapkan dengan ungkapan yang lebih jelas. Kenapa sampai orang kafir pun diberikan balasan? Innallaha la yadhlibu mu'minan hasanatan yu'ta biha fid dunya wa yujza biha fil akhirah. Allah itu tidak pernah mendolimi seorang mukmin pun dari kebaikannya. Sehingga ini memotivasi kita untuk memperbanyak kebaikan. Gak ada rugi-ruginya. Adanya cuman untung. Jadi kalau dalam prinsip muamalah,
Ada hadis Nabi SAW mengatakan al-kharaj bil-dhaman. Apa maknanya? Bahwa setiap usaha ada resikonya. Ini salah satu prinsip dalam muamalah. Kalau ada yang nawari usaha, bisnis, kerjasama, syirkah, apapun namanya, terus dengan muluk-muluk dia tampilkan presentasi, enggak bakal jenengan rugi. Apa? Langsung jenengan izin, saya pulang nggih. Berarti tawaran investasinya investasi bodong. Kok bisnis tanpa resiko? Itu mesti ngapusi. Kenapa? Karena prinsipnya dalam Islam, muamalah yang benar pasti ada potensi rugi, kecil maupun besar. Tinggal apa? Bagaimana orang itu memainkan usahanya. Tapi mesti ada potensi itu. Kalau sampai ada orang nawari MLM, mboten jenengan mboten bakal rugi. Jenengan mengkehen sikile loro. Mungkin loro sikile tambah loro lah, sikil loro kesel ya. Dadak kakean sikil. Subhanallah. Itu prinsip apa? Berbisnis yang benar di dunia. Kalau bisnis dengan sesama manusia. Tapi kalau kita pengen bisnis yang benar pula, yang tidak ada ruginya, berbisnis dengan siapa? Berbisnis dengan Allah. Berniaga, berdaganglah dengan Allah. Itu nggak ada ruginya. Kenapa? Yu'ta biha fid dunya, kebaikan itu yang dia lakukan diberi balasannya di dunia berupa kebaikan. Wa yujza biha fil akhirah, dan akan dibalasi pula di akhirat. Tentu balasan di akhirat lebih baik daripada balasan dunia. Wa amal kafiru, sedangkan orang kafir itu yut'amu bihasanati ma'amila lillahi ta'ala fid dunya. Dia akan diberikan makan dengan kebaikan apa yang diamalkan untuk Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Kalau kebaikan ini dilakukan seorang mukmin, mestinya itu dilakukan karena Allah. Tapi yang namanya orang kafir nggak punya konsep untuk Allah. Dia diberikan apa? Makan di dunia. Artinya apa tadi diberi makan? Diberikan kebaikan-kebaikan dunia. Jangan dianggap hanya makanan. Rekeningnya, saldonya nambah. Apa? Kebunnya nambah, jadi tuan tanah. Tokonya nambah, terus dan sebagainya. Itu bentuk dari apa? Diberi makan di dunia. Summa afdha ilal akhirah. Dan mau tidak mau, yang kafir pun pasti akan pergi kemana? Ke akhirat. Dan apa yang didapati di akhirat? Lam yakun lahu hasanatun yujza biha. Dia tidak punya kebaikan yang dibalasi dengan kebaikan tersebut. Ya, kalau boleh kita mengatakan apa? Supaya Allah nggak punya utang. Sehingga kebaikannya dilunasi apa? Di dunia. Itu pun sebenarnya kalau kita cermati hadis-hadis yang lain, orang kafir yang baik di akhirat pun masih dibalas dengan apa? Apa? Yang pernah kita baca? Diringankan azabnya. Jadi azabnya orang kafir sendiri di akhirat itu tidak sama. Antara yang baik-baik saja dengan di dunia ini yang apa bermuamalah dengan orang muslim tidak ada masalah, dengan yang musuhi orang muslim itu berbeda dengan apa? Balasannya kelak di akhirat.
Sebagaimana ya perkataan sebagian salaf, misalnya perkataan sahabat Ali, bahwa kita hari ini apa? Amalun bila hisab wa ghadan hisabun bila amal. Hari ini adalah amalan tanpa ada perhitungan, sebagian mengartikan tanpa balasan. Sedangkan besok tinggal hitungan balasan tanpa amalan. Itu ya enggak sepenuhnya. Apakah balasannya beramal baik itu hanya di akhirat? Enggak. Ketentraman hati gitu ya, harmonisnya keluarga, baiknya anak-anak, ya itu semua buah dari ketaatan. Maka sebaliknya, masalah dalam rumah tangga, anak yang kurang baik ini jangan-jangan ya apa? Hasil kemaksiatan. Kemudian yang berikutnya, di antara bentuk kasih sayang Allah adalah amal kebaikan itu menghapuskan dosa-dosa. Di antaranya apa? Salat yang kita kerjakan sehari 5 waktu. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Masalus salawatil khamsi." Permisalan salat 5 waktu itu kama salinahrin jarin ghamrin, seperti sungai mengalir dengan deras. Sungainya itu bukan sungai yang diam, tapi sungai yang mengalir. Dan rata-rata sungai mengalir itu airnya apa? Bersih. Apalagi mengalirnya deras. Ala babi ahadikum. Subhanallah. Ternyata sungai ini tidak jauh dari rumah kita. Di depan pintu rumah kita. Gambarannya seperti al-khair kalau musim hujan gitu ya. Tapi ya kadang sampai meluap. Dulu ketika masih terbuka ini kita bisa melihat aliran airnya, Masya Allah kan itu. Maka apa gunanya? Yaghtasilu minhu kulla yaumin 5 marrat. Karena sungainya tidak jauh. Ini mungkin yang anak-anak sungai merasakan, yang rumahnya dekat sungai gimana? Yodolane kali. Ahli renang kan gitu. Berbeda yang apa jauh dengan di sungai, atau yang mungkin dekat sungai tapi dapat ancaman gitu ya. Awas ya, dolan kali. Tapi wajarnya kalau dekat sungai itu apa mandinya? Di sungai dulu gitu. Lah mandi sampai berapa? 5 kali sehari. Bukan 5 hari sekali. 5 kali sehari. Masya Allah. Lawang sehari 2 kali saja sudah seger gitu ya. Pagi, sore gitu ya. Pernah ada yang apa kebiasaannya sebelum subuh, ada juga yang kebiasaan sebelum tidur dan seterusnya. Maka bagaimana kondisi tubuhnya? Dalam riwayat yang lain ini bentuknya dialog. Rasulullah SAW menanyakan kepada para sahabat, bagaimana kalau di depan rumah kalian ada sungai yang kalian mandi sehari 5 kali? Apakah masih ada nodanya? Ya, tentu tidak, Rasulullah. Mas subhanallah. Ini hal yang perlu kita introspeksi diri. Salat-salat yang kita kerjakan sehari 5 kali, kita kerjakan setiap hari. Sudahkah benar-benar kita kerjakan sebenarnya? Kekhusyuannya, tata caranya, keikhlasannya, sehingga benar-benar apa? Membersihkan dari noda-noda dosa. Yang noda-noda dosa inilah yang menjadi apa? Penghambat kita untuk menambah ketaatan, melipat gandakan apa?
kebaikan. Beberapa waktu yang lalu ada yang konsultasi, Ustaz, saya ini kalau merasakan waktu kecil dulu semangat ke masjid, sholat itu ringan, seneng gitu ya. Masya Allah ya, anak-anak sekarang yang suruh sholat belat-belat. Ada yang mengungkapkan masa kecilnya seperti itu. Tapi sekarang kok merasakan berat ya? Saya jawab ringkas saja. Coba cek kebersihan hati dari noda dosa. Ketika kecil dulu kita ya jauh ataupun belum terhitung dosa kita, seandainya itu berbuat dosa. Sehingga hati itu yang fitrahnya senang dengan kebaikan, yang kebahagiaannya ada dalam kebahagiaan, ya senang dengan kebaikan. Tapi ketika kita tumbuh dewasa, remaja, dewasa, banyak hal yang kita lakukan yang menumpuk dalam hati kita. Ini ibaratnya apa? Karat. Mesin kalau karatan jadi seret putarannya. Nah itu perlu dibersihkan. Salah satunya sebenarnya dengan apa? Sholat 5 waktu. Nah sayangnya mungkin kualitas sholat kita sendiri belum cukup. Seperti apa? Pembersih itu ya, apa yang untuk cleaner itu kan kualitasnya berbeda-beda. Sehingga ada yang ampuh menghilangkan karat, ada yang sudah disemprot sak botol gak hilang-hilang. Ternyata apa? Masalahnya mereknya. Nah kita pun perlu merenungkan, kita ini merek yang mana salat kita? Apakah merek murahan yang perlu banyak untuk menghilangkan apa? Nodanya, atau kita yang berkualitas sehingga apa? Yang sedikit pun cukup menghilangkan noda tadi. Kemudian berikutnya, di antara bentuk keluasan rahmat Allah adalah doa dari orang lain. Itu menjadi sebab dihapuskannya dosa. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma min rajulin muslimin, tidak ada seorang muslim pun. Rasul di sini sebagai wakil. Demikian berlaku untuk seorang muslimah. Yamutu, dia meninggal. Fayaqumu ala jinazatihi. Boleh dibaca jinazah, boleh dibaca janazah. Arba'una rajulan. 40 orang. Maksudnya apa? Berdiri mensolati. Dengan sifat apa yang mensolati? La yusrikuna billahi syai'a. Yang orang-orang yang mensolatkan ini tidaklah orang yang berbuat kesyirikan terhadap Allah bahkan sedikit pun. Apa faedahnya? Illa, tidak lain, syafa'ahumullahu fihi. Allah memberikan syafaat mereka kepada jenazah tersebut. Apa maksudnya diberikan syafaat? Pertolongan berupa doa yang dipanjatkan ketika mensolati. Makanya kadang iri kalau melihat jenazah yang mensolati sampai puluhan, ratusan, apalagi ribuan. 40 saja. Dengan syarat yang mensolati ini orang-orang yang bertauhid, maka Allah akan apa? Kabulkan doa-doa mereka. Apa sih yang didoakan ketika orang mensolati?
ampunan, kasih sayang Allah, dibersihkan dari dosa, disinari kuburnya, diluaskan kuburnya, dijadikan rumah lebih baik dari rumahnya di dunia, dijadikan pasangan lebih baik dari pasangan di dunia. Pengen gak kira-kira didoakan seperti itu? Nah, tentunya ada syaratnya. Dari sini ada yang tersirat. Apa yang tersirat? Berkawanlah dengan orang yang bertauhid. Kalau kawan kita adalah orang-orang bertauhid, insya Allah nanti yang akan mensolati kita orang bertauhid. Yang kedua, apa? Kalau kita ingin disolati, yo sregepo nyolati. Kalau ada berita takziah, tidak ada halangan, tidak ada keperluan, tidak ada jauh tempatnya dan sebagainya, ya berusaha untuk hadir. Karena dunia ini berputar. Ketika hari ini kita mensolati, mengantarkan jenazah, mungkin besok gak usah nunggu seminggu, sebulan, bisa jadi besok gentian kita yang disolati, gentian kita yang dipikul menuju kuburan. Maka berkawanlah dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang menjaga tauhidnya, yang tidak sembarangan main dukun, main jimat dan sebagainya. Dan kita bisa lihat sendiri di masyarakat ketika orang takziah, apa yang dilakukan? Kadang ya sekedar duduk-duduk saja. Padahal intinya dari takziah itu bukan masalah duduk-duduknya, hadirnya, doanya. Ini yang paling dibutuhkan oleh siapa? Si mayit. Selain tentu kita berharap pahala. Tapi salah satu disyariatkannya takziah adalah apa? Agar yang hidup mendoakan yang mati. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita. Dan di sini juga ada yang tersirat apa itu pentingnya dakwah tauhid. Oh, dakwah ini bermanfaat di dunia dan bermanfaat untuk di akhirat. Kemudian di antara kasih sayang Allah adalah keutamaan yang Allah berikan untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Sebagai umat yang datang paling akhir, yang usianya paling pendek, tapi ternyata akan menjadi penghuni surga yang paling banyak, yang paling dahulu masuk surga. Disebutkan dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Kunna ma'a Rasulullah sallallahu fi qubbatin nahwan min arba'ina." Kami suatu ketika bersama Rasulullah sallallahu di sebuah kubbah. Kubbah maksudnya apa? Khaymah, tenda. Dan tenda itu waktu itu cukup besar. Kurang lebih ada 40 orang di dalamnya. Faqala, maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Atardawna, apakah kalian kira-kira ridho antakunu rubu'a ahlil jannah, menjadi seperempatnya penghuni surga?" Kita tahu Nabi Rasul yang disebutkan ada kurang lebih berapa? 25. Ada sebagian riwayat menyebutkan Nabi sampai 300 sekian. Dan ayatnya mengatakan bahwa sebagian Allah kisahkan, sebagian Allah tidak kisahkan. Berarti jumlah pastinya sebenarnya hanya Allah yang tahu. Berarti seharusnya kalau dengan 25 tadi
dibagi rata umat Nabi Muhammad SAW ini kebagian seperberapa? 1/25. Lah ternyata malah ditawarkan kepada para sahabat berapa? 1/4. Loncatnya jauh sekali. Dari 1/25 ke 1/4. Mau nggak kira-kira kita ini menjadi 1/4 penghuni surga? Apa jawab para sahabat? Qulna na'am. Kami pun mengatakan dia mau. Iya. Ternyata Rasulullah masih bertanya lagi, atardawna an takunu sulusa ahlil jannah. Apakah kalian senang, ridho, kalau kalian adalah 1/3 penghuni surga? Besar mana 1/4 sama 1/3? 4 sama 3 besar mana? Ujian matematika. Masih ingat pelajaran pecahan enggak? 1/4 sama 1/3 besar mana Mas Jibril? Oh, 1/3. 4 sama 3 besar mana? Oh, besar 4 ya. Iya, benar. Tapi kalau 1/4-nya besar 1/3. Karena sebagian kecil pembaginya berarti sebagian besar bagiannya kan gitu ya. Prinsipnya dalam pembagian. Maka ditawarkan 1/3. Tadi 1/4 malah ditawari 1/3. Qulna na'am, kami pun mengatakan iya, mau tambahi kotanya kan gitu. Seperti kuota haji ditambah, ya mestinya mau kan gitu. Apalagi ini kuota surga. Kemudian Rasulullah mengatakan, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Dan demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Inilah arju an takunu nisfa ahlil jannah. Sungguh aku berharap kalian itu akan menjadi separuhnya penghuni surga. Tentu harapan-harapan Nabi yang terbaik, Rasul yang terbaik akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau gambarkan tentang sebenarnya jumlah kita dibanding umat-umat yang lain itu seperti apa gambarannya, ilustrasinya. Wa dzalika annal jannata la yadkhuluha illa nafsun muslimah. Dan yang demikian itu, bahwa surga itu tidaklah dimasuki kecuali oleh jiwa-jiwa yang berserah diri, jiwa yang muslim. Wa ma antum fi ahli syirki illa kasya'ratil baydha'i fi jildi thawril aswad. Kita baru saja melaksanakan apa? Kurban. Kita banyak melihat berbagai macam jenis sapi. Gambaran orang apa? Beriman dibandingkan orang berbuat kesyirikan. Ilustrasinya seperti bulu putih di sapi yang hitam. Banyak mana? Sapi hitam, ada bulunya putih. Berarti banyak putih atau banyak hitam? Enggak, yang banyak putih. Ya, kalau banyak putih namanya sapi putih, ada belang hitam kan gitu. Maka subhanallah, ini memberikan kabar kepada kita untuk tidak berkecil hati. Itu ya. Wong sakmene mbane diajak pengajian kok sing teko gur semene ya. Hah? Ya enggak masalah itu. Umat Islam itu kalau kita total seluruh dunia hanya berapa? 20, sekian%. Berarti yang mayoritas itu sebenarnya yang tidak Islam. Itu pun ternyata realitanya yang Islam tenanan semakin sedikit. Yang Islam-Islaman atau yang menyimpang, yang mencampur Islamnya dengan apa? Kesyirikannya. Maka jangan pernah berkecil hati. Wong sing bener kok sithik. Ya memang sudah sunnah.
Coba bayangkan bandingannya seekor sapi hitam, itu yang berbuat kejelekan, kesyirikan, yang berbuat ketauhidan hanya apa? Rambut putihnya. Itu mungkin kalau di persentase hanya mungkin apa? 10%-nya bisa jadi kurang. Jadi sebenarnya masih mending apa? Jumlah totalnya masih 20, sekian. Ya tapi tadi 20, sekian ini masih perlu didalami lagi. Yang menjalankan keislamannya, yang lurus keislamannya, kan itu. Au kasya'ratis sauda'i fi jildis sauril ahmar. Atau seperti bulu hitam pada sapi merah. Sapi merah itu maksudnya apa? Coklat. Seperti disebutkan tentang onta merah. Onta yang coklatnya apa? Kemerah-merahan. Jadi kemarin mungkin melihat sebagian sapi itu kan bulu coklatnya keemasan, gitu ya. Nah, itu dikatakan onta merah, sapi merah. Maka belang hitamnya itu ya sedikit. Tapi subhanallah, atas kasih sayang Allah akan dijadikan apa? Separuhnya penduduk surga. Berarti ini kembali kepada kita. Lah kalau peluangnya kelihatan besar seperti itu, kita tidak termasuk di dalamnya, na'udzubillah min dzalik. Gitu ya. Nah, tadi pelajaran sorenya apa? Kita harus yakin. Kita harus berhusnuzan kepada Allah, kita ini ahli surga. Tapi yakinnya tidak boleh hanya sekedar apa? Impian dan khayalan. Yakin tapi tidak mau melangkah ke langkah-langkah surga. Yo ngimpi. Pengennya masuk surga tapi yang ditapaki jalan menuju neraka. Ya ngimpi itu namanya. Itu berkhayal. Makanya hadisnya mengatakan apa tadi? Kullun muyassarun lima khuliqa lah. Masing-masing itu dimudahkan. Namanya dimudahkan. Apa? Seperti orang misalnya mau ngelamar kerja. Wis engko tak ewangi, gen ketompo. Kira-kira perlu nggak ngelamar dulu? Perlu. Memenuhi syaratnya, ikut ujiannya kan begitu. Baru omongan tadi nanti saya bantu akan terrealisasi. Lah kalau ada yang janjeni nanti saya bantu biar keterima. Terus besoknya nanya, gimana Le? Sudah daftar? Dereng Le. Nah terus aku mbantune piye to Le? Daftar ora. Nah kalau kita melangkah kebaikan saja tidak mau, tidak tergerak, bagaimana Allah akan memudahkan? Jadi subhanallah, dimudahkan itu ya tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba, gitu ya. Ya kita mau berusaha untuk menjadi baik, maka insya Allah akan memudahkan pada kebaikan. Tapi sebaliknya, yang memilih melangkah dalam keburukan, dia jadikan kebiasaan itu, ya Allah mudahkan apa? Kepada keburukan. Na'udzubillah min dzalik. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan telah hadir menyimak. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.